Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an na'mala as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tunji qailaha anil muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana nabina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mi'ad. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'malis salihah wasatakunu fitanun kaqat'il lailil mudhlib yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi adinahu bi'irdin minad dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang kami muliakan guru kita bersama imam besar Front Pembela Islam yang mulia Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab LCMA. Kita doakan mudah-mudahan beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikuatkan dohir batinnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya, dan Allah mudahkan dan sukseskan segala dakwahnya, amin ya rabbal. Hadir di tengah-tengah kita para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus suatu kehormatan bagi kita Ketua Umum Front Pembela Islam yang mulia Kiai Haji Muhammad Sobri Lubis sudah bersama kita, Al Habib Idrus, kemudian para kiai yang lain, segenap panitia yang telah bersusah payah untuk terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan lelah dan capeknya semua panitia Allah bayar dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal. Hadirin yang kami muliakan, sungguh kita adalah manusia yang beruntung ini malam. Orang Islam kadang keliru. Bentar lagi nih kiai yang beneran, habib yang beneran bakal ngasih tausiah. Cuma orang sudah pada keblinger kalau yang datang artis ribuan. Nyampein ayat cuma an-nadzafatu minal iman ama qul huwallahu ahad. Dibayar 40 juta habis itu ngibrit pindah lagi. Dan penontonnya juga bukan yang ngaji, cuma nonton. Yang mana sih? Kayak apa sih? Begitu ditanya sampai rumah dapatnya apa, nggak tahu apa-apa. Dan saya yakin, hakul yakin malam hari ini yang hadir ini adalah orang yang cinta ilmu. Dan duduknya kita begini nggak usah khawatir. Udah dikhabarkan sama Nabi, tafakkuru sa'atid khairun min ibadati sittina sanah. Orang yang mau duduk di majelis ilmu mempergunakan akalnya difungsikan untuk mencari menggali ilmu Allah, kemaslahatan dunia akhirat, Allah bayar lebih bagus daripada ibadah sunnah 60 tahun.
Siangnya kita puasa 60 tahun, malamnya sholat tahajud 60 tahun. Lebih bagus kalau ditimbang pahala amalnya, lebih gede orang yang mau mempergunakan akalnya walaupun 1 jam. Pernah enggak tahajud sampai 60 tahun? Bu, pernah enggak sholat malam sampai 60 tahun? Orang traweh aja sekarang yang 23 kagak laku ya Kiai. Saya ke Polres nggak ada 23, di kantor wali kota nggak pakai 23, di gubernur nggak pakai 23, di menteri nggak ada yang 23, apalagi di presiden nggak ada yang 23. Sampai ada masjid sekarang imamnya 2, yang 18, 123. Udah rame-ramean tuh. Shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Ada yang nggak pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang anti, ada yang pakai, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Tapi alhamdulillah, ini malam hari ini kita semuanya saudara hadirin yang berbahagia hadir di sini, berarti kita sudah impes pahala yang sangat luar biasa. Insya Allah hadirnya kita ikhlas dan akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal. Makanya kita harus bersyukur sama Allah. Ini yang hadir miliaran. Saya nggak suka kalau ada orang Islam ngaku miskin, minder, itu orang Islam bodoh. Kita lebih kaya daripada Cina, harus disyukurin. Enggak, Cina kan mobilnya banyak, berapa sih banyaknya? Paling 10. Kita lebih dari Cina. Cina paling punya mobil 10, 11, 12, 20. Kita masa saben hari asal bosen ganti. Bu, jangan ngirim orang yang punya mobil, kita lebih kaya. Mereka punya sedan, kita tinggal nyetop berhenti. Kita cuma modal telunjuk doang, stop. Itu mobil dibilang bang kiri, berhenti. Lalu di mana kita nggak merasa kaya? Kita ini orang hebat, orang kaya yang Allah berikan kelebihan dibanding mereka. Maka harus bersyukur. Ngeluh mulu. Ya Bu, maka saya senang kalau ngaji ada perempuannya, senang. Sebab Nabi begitu melihat neraka isinya perempuan, maka kita benerin. Ini mah nggak usah diomongin juga emang penghuni surga. Amin. Dia noh penghuni neraka. Kita pikirin barang-barang biar selamat, kan gua bilangin lo mau diselamatin. Ya Bu, ban serep nih. Ban serep maju duluan, kita tunggu yang sesungguhnya. Saya seneng, saya sering ketemu dengan yang mulia Habib Rizik. Sudah ke pondok kami dan kami sering ketemu di Pandeglang, di mana alhamdulillah semangatnya luar biasa. Dan ada satu hal yang harus kita bangga dengan beliau, istilahnya orang tidur kalau dengar beliau ceramah bangkit. Kasarnya kalau suruh berjuang menegakkan ajaran Allah, yang malas pun siap untuk lari. Ya Bu, kita tunggu beliau. Kalau datangnya jam 3 ditunggu nggak? Bener. Besok sekolah nggak? Enggak, emang lu mah kagak sekolah. Anak-anak pada sekolah. Maka bersyukur ya Bu, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ngaji. Ngaji itu bahasa Jawa, artinya sanga karo siji. Maka orang yang sepinter apapun kalau nggak ngaji nggak lengkap. Ilmunya banyak, cuma nggak pernah ngaji, nggak lengkap. Maka kita harus bersyukur sama Allah. Yang kedua, saudara hadirin yang berbahagia, mari kita bersolawat kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama, sallu ala Nabi Muhammad. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, tullah alaika
sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama saya mau sampaikan saudara hadirin, ini seolah-olah Muharram dibuat serem. Katanya jangan ngawinin di bulan Muharram. Satu suro itu katanya setan dedemit, kuntilanak, kuntil mak, kuntil bapak keluar. Saya dengar di masyarakat begitu. Jadi tahun baru Islam dibuat oleh mereka seolah-olah tahun baru yang mistik, tahun baru yang seolah-olah menakutkan, maka tidak perlu dibesar-besarkan. Beberapa hari yang lalu saya di TVRI, setelah itu saya ditanya, Ustadz, bukankah itu pekerjaannya orang Yahudi katanya kalau keliling mensiarkan tahun baru Islam? Itu kenapa keris dicuciin katanya? Itu kan musyrik. Kata saya, lu yang bego. Saya tanya balik, ada nggak undang-undang yang tidak boleh, baik syariat maupun negara, ada nggak yang dilarang tanggal 1 mencuci keris sama benda-benda? Boleh. Kan keris punya orang, pedang punya orang, senjata punya kita. Lalu kemudian pada tanggal 1 Suro dicuci. Siapa yang melarang? Boleh-boleh saja. Yang dilarang oleh agama mencuci kerisnya lalu menyembah kerisnya, itu yang musyrik. Soal nyuci siapa yang larang? Dibuat mistik. Tanggal 1 Suro adalah satu yang membahayakan. Suro itu orang Jawa bilang suro. Kalau Habib bilang Asuro. Asuro itu adalah 10. Maka kalau tanggal 1 Suro kumpulan hari-hari dari 10. Kenapa kemudian itu diistimewakan? Karena Allah yang menjelaskan. Ada 4 bulan itu bulan haram. Tanggal 1 sampai 10 itu hari istimewa. Kenapa hari istimewa? Allah buktikan di situ. Nabi Yusuf keluar dari penjara tanggal 10 Muharram. Itu Nabi Yusuf nggak punya salah, tapi di penjara. Udah biasa. Orang berjuang kadang-kadang begitu, yang benar disalahin, yang salah maka pejuang-pejuang Islam nggak pernah kaget. Lihat dari mulai zaman Rasulullah sampai dengan sekarang, lihat orang-orang yang menegakkan syariat dicaci, dimaki, nggak usah khawatir. Justru orang yang sering dicaci, orang yang sering didolimi, doanya dikabul. Makanya ibu-ibu kalau punya tetangga yang suka nyakitin ibu, beliin ayam, bila perlu panggangin ayam 1. Terima kasih sama dia. Kalau ada tetangga yang sebelahnya bakhilnya 17 setan, ibu beliin tuh jeruk 1 truk bila perlu. Terima kasih sama dia. Kenapa demikian? Orang yang suka dizalimi, orang yang suka difitnah, maka kemudian doanya tidak ada hijabnya, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsipnya pejuang-pejuang Islam, saudara hadirin yang berbahagia, nggak pernah frustasi dengan cacian makian. Contohnya begini aja gampang. Bu, lihat ke depan. Bu, saya mau nanya nih, ibu dengerin baik-baik. Anak muda aja deh, anak muda. Anak muda habis ngaji nih pulang. Di depan kantor pajak ada yang lempar, petok, palanya benjol. Itu Anda nyari benda yang kena kepala Anda, apa Anda nyari yang lempar? Saya tanya sekali lagi nih, kalau ngaji yang benar, jangan tidur. Kan kayak dulu Kiai ngajarin kalau pengen kaya amalin ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Ngajinya tidur. Begitu sampai rumah ditanyain malakinya, Neng dapat apa dari Kiai? Amalan apa? Katanya biar kaya. Apa yang dibaca? Kayumu kayuku. Padahal diajarin makianya ya hayu ya qayyum, cuma antuk. Ingatnya kayumu kayuku, kayumu kayuku. Akhirnya apa? Kayu tetangga dikumpulin. Jadi kaya dia. Cuma karena yakin dia kaya gitu. Saya mau nanya sama anak muda sekali lagi, kalau lagi jalan dilempar sama orang, lalu kemudian palanya benjol, kira-kira kita ini nyari benda yang ngenain kita, apa kita nyari orang yang lempar? Marah nggak? Belum tentu marah. Kalau yang lewat anak muda pakai bendera tuh, pakai motor dilempar, begitu
lihat ke belakang, yang lempar kita, masya Allah, perempuan atau bapak-bapak ketemu lebih cantik daripada istri bapak 1000 lipat cantiknya. Kira-kira marah nggak? Kagak jadi marahnya. Marah nggak kira-kira? Ada yang lempar cantik, bahenol, montok, tertarik, marah nggak kira-kira kita? Nggak marah. Bahkan baca astagfirullahnya lama di situ. Nggak pergi-pergi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malah minta sama Allah, ya Allah, besok saya mau lewat sini lagi dengan tujuan supaya ada yang lempar perempuan kayak tadi. Kenapa dia tidak marah? Karena yang lempar orang cantik. Maka orang-orang Islam yang imannya sudah bagus, kalau dia dicaci orang dalam perjuangannya, ada yang mau mengintimidasi, yang mau membunuh dan menghancurkan kelompoknya, maka dia akan menengok ke belakang bahwa ini adalah siasatnya Allah supaya kita nambah bagus imannya kepada Allah Subhanahu. Allah udah tegasin. A'asiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nyebut Allah males bener. Banyakan nonton Indosiar sih. Saya kadang-kadang bingung orang sekarang. Dulu setahu saya waktu kecil, orang yang joget itu nggak ada yang pakai jilbab. Sekarang ibu-ibu majelis taklim pakai jilbab, seragam bagus, dandan menor, masuk TV, joget, goblok bener. Kadang-kadang bini ustad. Ya Bu. Maka orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah dia akan jenuh untuk menyampaikan risalah dakwah Rasulullah. Kenapa? Karena kalau ada yang mencaci, dia adalah setelannya Allah supaya kita nambah bangkit dan bangkit. Begitu. Ya Bu. 10 surah itu bukan mistis. Justru Allah berikan luar biasa. Nabi Yusuf keluar dari penjara tanggal 10. Nabi Ayub sembuh dari penyakit matanya juga tanggal 10. Itu beda Nabi Ayub sama kita. Nabi Ayub anaknya hilang, nangis sampai buta. Kita anaknya hilang gak dicari. Itu di CNI sampai sekarang ada yang berani mubarin. Masa saya kemarin acara di Kuningan sama di Palembang, Ustadz kenal nggak sama CNI? Orang Palembang tahu CNI, orang Cirebon tahu CNI. Itu yang di belakang Wali Kota Jakarta Barat itu udah terkenal di mana-mana. Itu alhamdulillah tiap malam pengajian banyak di situ. Banyak apa enggak? Wah luar biasa. Nabi Ayub karena Nabi Yusuf hilang nangis, disembuhkan oleh Allah pada tanggal 10 Asyura. Nah orang-orang sekarang sudah hadirin yang berbahagia, anaknya hilang gak dicari. Paling bahaya lagi adalah ketika anaknya hilang akidahnya. Maka sekarang pemerintah kewalahan kalau mau jujur. Jangan bicara soal yang lain, pelajar sampai gini hari masih tawuran, masih pakai bawa-bawa Allah lagi. Allahu Akbar, serang apaan? Dibilang katanya kata Habib kalau Allahu Akbar masuk surga. Yang mana dulu pelaut? Dibilang saya harga diri siapa? Saya membela perempuan. Itu nggak jelas sekarang. Maka saudara hadirin yang berbahagia, di situasi yang begini ini, terutama di tahun baru Islam, kita bersyukur sama Allah. Allah masih titipin umur sama kita, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu pertama tuh. Yang kedua, saudara hadirin yang berbahagia, kalau bicara soal hijriah berarti bicara soal dakwah. Nah ini celakanya sekarang orang kalau dakwah katanya urusan habaib, dakwah urusan kiai, dakwah urusan ustadz, selain itu enggak dakwah. Ini bahaya. Yang tadi tuh
ketua yayasan bener kalau cari pemimpin katanya yang Islam, bener. Nah, kalau pemimpinnya aja nggak demen sama ngaji, apa mungkin ibu-ibu pengen anaknya jadi ustadz, sama ustadz aja benci. Kalau doa nangis, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi ulama, sama ulama nggak demen. Bagaimana mau demen? Sama ustadz nggak pernah datang kecuali anaknya kabur nggak pulang-pulang. Ustadz kebagian sial mulu, anaknya nggak laku-laku ke ustadz. Ustadz minta air, anak saya udah 40 tahun gagal laku. Begitu dibuka amplopnya goceng. Lah, bu, tahu dokter nggak? Tahu dokter nggak? Ada nggak anak yang disuntik itu ketawa? Yang disuntik nangis, udah disuntik ngomongnya apa? Terima kasih dokter, dikasih duit lagi. Anaknya dinangisin, disuntik, disakitin, dikasih duit tuh dokter. Alasannya kenapa? Yang penting sehat. Berarti ibu sebenarnya otaknya masih sehat. Kalau memang ibu sakit harus diobatin, itu raganya, jiwanya juga harus diobatin. Bawa ke ustadz. Ini ustadz ketibang sial. Ustadz punya mobil baru diomongin. Ustadz kerja dari mana bisa beli mobil begitu? Jangan-jangan pelihara tuyul. Sembarangan. Emang ustadz gak boleh pakai mobil? Terus suruh apa? Suruh ngesot. Artis mobilnya bagus-bagus, ustadz boleh. Dan orang Islam jangan punya dalil. Islam katanya nggak perlu kaya. Lo mau bangun masjid dari mana kalau nggak kaya? Nggak perlu duit. Lah ini nggak pakai duit ini. Kalau kiai penceramah nggak usah dikasih duit. Saya paling ikhlas nggak usah kasih duit. Tapi lu yang nemuin bini gua, lu jelasin sama bini gua sono. Lah kalau nggak dijelasin tadi sangka saya mampir. Lu habis ini rame-rame ke pondok lu jelasin, tadi laki lu tadi udah bener-bener ceramah lu jelasin, kagak dikasih duit, mau nggak ke sono? Kalau mau nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Saya nggak pernah berharap itu, kecuali mubalik yang di TV 40 juta. Lagi juga kalau mubalik di TV susah, nyampein hadis cuma satu, ayat cuma satu, nggak boleh lebih. Saya bilang alhamdulillah bagus, gua nggak masuk TV. Lagi juga gede begini mana muat. Yang lain kan kecil-kecil. Saya gede pak, sekarang 85. Saya alhamdulillah bersyukur aja udah. Namanya pemberian Allah. Lagi juga bini gua nggak pernah protes. Kalau bini udah ngomong mas berat baru saya turunin. Bini gua nggak pernah protes. Kenapa ketawa bu? Ada yang salah? Perasaan saya ngomong bener. Bener ya bu? Alhamdulillah. Jadi kembali lagi saudara hadirin yang berbahagia, dakwah bukan hanya urusan ustadz, dakwah bukan hanya urusan kiai, semuanya kita ini memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan dakwah, paling tidak di keluarga sendiri. Saya maju dikit nih kiai, afwan izin. Ini anak muda nih, suka main gaplek nggak? Suka main gaplek nggak? Pasti hafal lah. Gaplek itu di atas mesti 0 0 00 10 10 12 13 14 00 tuh ya. 01 02 03 04 05 06 11 12 13 14 15 1 22 23 24 25 2 44 55 6 balak deh habis. Apal gue dapat ngapalin, emang kayak lu main. Saya ngapalin bukan main. Saya ngapalin. Bahkan di rumah saya ada banyak tuh gaplek, ada 20 ada kali. Kenapa? Saya pelajarin. Loh, orang yang jual gaplek dari mulai ujung timur, dari ujung timur sampai ujung barat sana, itu di mana saja saya beli, mesti di atas itu kosong-kosong. Nggak pernah ada yang saya beli lagi kemarin di Indomaret, tapi saya nyuruh. Nah kalau pakai sarung beli gaplek kan diketawa ya. Saya ngikutin kiai, walaupun saya bukan kiai, saya kemana-mana pakai sarung. Paling enak pakai sarung. Angin masuk ke dalam. Bener-bener gak percaya loh. Istri saya malah ngomong, Mas, kalau kemana-mana pakai sarung aja deh, enak. Emang bener. Kemarin saya ke Cipali Cirebon, begitu buang hajat, enak tinggal naik dikit doang gitu. Sampai pulang ke rumah tambahin dikit lagi. Makanya ustadz anaknya banyak.
Ada yang 12. Kenapa Ustadz gak ada hiburan? Cuma dia doang. Emang kayak lo bisa nonton dangdut? Kalau Ustadz nonton dangdut kan pusing. Maka saya sampaikan anak muda ini luar biasa. Anda di pengajian ini pakai peci, dan peci ini bukan simbol. Orang kalau sudah berani pakai peci, insya Allah terjaga akhlaknya. Nggak ada orang pakai peci itu nyolong, nggak ada. Ada Ustadz ketangkap sama polisi pakai peci, tapi kan diumpetin. Kalau begini nggak akan berani. Ini Islam, baru atributnya saja sudah dibanggakan sama orang. Orang sudah menghargai kita. Naik mobil umum, semua ditodongin pistol, dikalungin celurit, tapi yang pakai peci dia akan aman. Paling perampok ngomong, "Wah, Ustadz, paling banter 20.000 kantongnya." Betul-betul. Maka saya sampaikan saudara hadirin yang berbahagia, di tahun baru Islam ini kita harus bangga dengan tahunnya kita. Jadi 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram sampai 10 Muharram itu bukan mistik, justru hari-hari yang mulia. Jangan dipelintir bahasanya. Nih besok hari Jumat tanggal 10 Muharram. Ada sejarahnya. Ada masjid namanya Amr bin As di Mesir. Itu masjid, kenapa? Karena saat itu gubernurnya adalah Amr bin As. Beliau ingat sebuah hadis, "Man wassa'a iyalahu fi hadhil yaum wassa'ahu Allah." Siapa yang membahagiakan keluarganya, siapa yang membuat senang anak yatim, fuqara dan du'afa pada tanggal 10, maka Allah akan mudahkan, Allah akan luaskan rizkinya sepanjang tahun. Jadi kalau ibu besok tanggal 10 ngasih anak yatim, 1 tahun rezekinya Allah cukupi. Semakin banyak rezekinya. Sebab rezeki mah kayak orang mancing. Kalau umpannya kecil dapatnya kecil, kalau umpannya besar dapatnya besar. Ikan juga ngerti. Kalau mancing pakai cacing nggak mungkin ikan paus yang ngambil. Paling juga teri, sepat, mebetik. Paling banter gabus. Ada yang dapat segini Ustaz, itu gabus nyasar habis tidur. Jadi udah janji Nabi, makanya Amr bin As itu ngumpulin jamaah, ayo masuk masjid semua, orang kaya masuk, orang miskin masuk, semuanya suruh masuk, lalu kemudian dibagi-bagi. Dan pada tanggal itu ternyata ada janda tua dan anaknya tidak kebagian. Lalu kemudian dikasih tahu, udah ke Qadhi Goni aja, ada hakim kaya, ketemu sama hakim kaya. Datanglah ke hakim itu. Kata hakim, tunggu ya habis tuhur. Habis tuhur nenek-nenek ini datang lagi. Begitu sudah datang lagi di situ, kata hakim tadi, nanti ya habis asar. Datang lagi habis asar. Ditunggu lagi, nanti ya datang habis maghrib. Datang lagi habis maghrib. Ternyata begitu sampai situ hakimnya nggak ada. Akhirnya janda itu sama anaknya balik lagi sambil meneteskan air mata. Ketemulah sama orang Nasrani. Ditanya sama orang Nasrani, kunaon maneh teh cerik? Ya, di Mesir kan bahasanya begitu. Kunaon maneh teh cerik? Kata orang Arabnya, gini, kenapa kau nangis? Kunaon maneh cerik? Kenapa kamu nangis? Saya nggak kebagian. Biasa kalau bagi-bagi kan kalau nggak kebagian nangis. Apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Kadang-kadang akhlaknya sekarang udah luar biasa urusan duit. Bu, kalau dikasih sama suami berapapun harus terima kasih, jangan kalah sama tukang jamu. Ini yang membuat suami pada malas ke rumah. Tukang jamu dikasih duit 5.000 aja, doain. Ya Allah, mudah-mudahan bapak rezekinya banyak. Mudah-mudahan bapak nanti anaknya solihin solihat. Mudah-mudahan bapak bisa berangkat haji. Mudah-mudahan bapak sukses semuanya. Dikasihnya berapa tadi tukang jamu? 5.000. Doain suami ibu. Ibu dikasih duit 1 juta, pernah nggak doain suaminya? Bu, dikasih duit malakinya 1 juta 2 juta, pernah nggak doain suaminya? Enggak. Tuh tanya sama beliau, enggak katanya.
Kadang-kadang apa ngomongnya, biasa dikasih 5 juta, dikasih 1 juta, ngomongnya apa? Kok cuma segini? Gak ada syukurannya. Makanya sekarang laki-laki pada malas pulang ke rumah. Saya emang ngasih tahu aja. Karena bini gue juga begitu. Saya ngasih tahu nih Bu. Yang kedua, mohon maaf nih, ibu yang sering ke majelis, jangan kalah sama pelacur. Pelacur sama orang sopan-sopan. Kenal nggak kenal disapa, itu pusing. Sampai sekarang masih ada. Nggak tahu, saya juga bingung sama Satpol PP. Waktu saya datang ke Kapolsek katanya insya Allah selama Ramadan nggak ada Ustaz. Begitu saya tengok jam 12 masih ada. Emang saya ke sono? Ini di Pesing belok kiri tuh. Sampai sekarang masih ada. Apalagi di sono di Kalijodo. Dari pinggir kali itu sepanjang banyak banget. Dari macam-macam, dari mulai 50.000, 100, 200, 300, ada juga yang 500. Sopan-sopan itu. Mereka nggak ngaji, mereka nggak ke majelis, mereka nggak ngerti akhlak, tapi mereka ngerti sopan. Kita kadang-kadang mohon maaf, yang jilbabnya rapi, pengajian doyan, sama laki bentak. Manggil lakinya pakai nama, mending nama, kadang sebutan. Mentang-mentang lakinya kurus, dipanggil krempeng, dari mana loh? Lakinya keling dari mana loh? Lakinya petot, kupingnya petot nih, ngayap mulu. Jadi nggak pernah ada sopannya, dirubah ya Bu ya. Pindah nih tahun baru yang tadinya tidak sopan jadi sopan. Ya Bu, maka kita berkewajiban dakwah. Yang suami kalau istrinya nggak bener dilurusin. Kalau istrinya masih malas sholat, dibenerin sholatnya. Itu kayak di dakwah. Itu gaplek mohon maaf, yang ngarang bukan orang sembarangan. Yang bikin gaplek itu muridnya Syekh Syarif Hidayatullah, namanya Raden Ratna Dinata. Itu bikin gaplek tapi buat dakwah. Yang pertama kosong diajak sama beliau. Orang yang baru lahir nggak ada yang bawa apa-apa, nggak ada orang baru lahir pinter, nggak ada orang lahir bawa kaya, nggak ada orang lahir langsung baju pakaian, nggak ada, semuanya telanjang. Maka disusun tuh sama Raden Ratna Dinata, yang di atas kosong. Manusia jangan sombong, nggak punya apa-apa. Yang kedua, 0 sama 0. 0 adalah yang maha besar Allah, manusia kosong, nggak punya apa-apa. Maka kalau pengen besar, gandeng sama yang besar. Artinya dekat sama Allah. Jangan sama Allah deh, dekat sama ulama, sama habaib. Ikut enak Pak. Mohon maaf, Bapak pernah tahlilan nggak? Yang mimpin siapa? Ustadz, pernah nggak di absen sama Sohibul Hajat? Ente hafal nggak tahlil? Nggak hafal, minggir. Atau pernah waktu pembagian berkat, ada nggak yang ngomong Sohibul Hajatnya? Ini kulhunya kurang pas bacanya kurang bagus, telur separoh. Ini kulhunya kayak mantep nih, paha. Maka jangan ngiri kalau ustadz yang mimpin tahlil dapatnya beseknya 2. Jangan ngiri. Emang dia yang bimbing ente? Nggak bisa juga karena dekatnya sama ulama dapat berkat. Betul apa betul? Aman. Ini di zaman begini, gonjang-ganjing begini, orang yang deket sama yang tukang goyang aman. Tapi ingat, goyang yang mana yang aman? Kalau deket sama orang yang goyangnya dari pusar ke atas, Bapak selamat. Tapi kalau deketnya sama orang yang goyangnya pusar ke bawah, celaka. Maka kata Ebit GAD, mungkin Tuhan udah mulai bosan. Bener, sekarang udah pada bosan kali Allah melihat kita. Kalau sudah bosan, tanya sama rumput yang bergoyang. Siapa rumput yang bergoyang? Orang yang ahli ilmu, ahli zikir, orang yang beriman. Kalau malam goyang, ilallah, ilallah, ilallah. Maka saya pernah ditanya, kenapa sih zikir pakai suara kenceng? Emang Allah budak? Terserah ente deh. Ilallah, ilallah. Mendingan begitu daripada diam-diam tahu-tahu tidur. Kan sekarang ada orang habis sholat gak boleh zikir, katanya haram. Haram dari mana? Kenceng. Silakan aja kok. Ilallah, ilallah. Lihat di Kerawang di makamnya Syekh Kuro itu. Kalau udah jam 12 tambah kenceng. Ilallah, 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 ilallah. Nanti kalau udah jam 2, illallah, illallah, illallah. Maksudnya illallah itu cuma disiriin. Nanti kalau udah jam 2:30, huwallah, huwallah, wallahnya nggak disebut, cuma di hati. Huwallah, nanti nambah kenceng. Wallah. Enak.
Puluhan ribu orang gak ada yang pergi. Di tengah sawah, hujan gak pergi. Saking nikmatnya sama Allah. Sama kayak orang joget. Teman saya di kampung saya di Indramayu, sampai sekarang orangnya masih hidup. Itu kalau joget nyawer 1 juta habis. Kalau di Jakarta kan orang joget kan goyang semua. Teman saya enggak, tangan doang. Gak gerak kakinya, tangan doang gini. Nyawer 100.000, nyawer 100.000, habis 1 juta. Sambil merem-merem tuh joget begini doang tuh gitu. Saya tanya, emang enaknya apa? Justru nikmatnya saya di situ. Sama orang yang zikir tahun baru Islam, zikir Allah 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 sampai subuh nggak berasa. Kenapa? Nikmat. Maka salah satu ulama yang ada di Cirebon, orang yang paling celaka adalah orang yang seumur hidupnya tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Sholat mah tiap hari, zikir mah tiap hari, tapi tidak pernah merasakan nikmat zikir dan sholat. Bu, pernah nggak ngerasain sholat nikmat? Bu, pernah nggak ngerasain sholat nikmat? Allahu Akbar. Orang macam-macam tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang santai. Saya pernah lihat sebuah masjid anak muda sholatnya nggak tahu imamnya imam siapa nih. Saya yakin bukan Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali. Sholat saya anaknya dewek. Allahu Akbar. Saya mau jejek orang tua, kagak dijejek jengkelin. Enak bener sholat. Allahu Akbar. Udah mata kemana-mana. Begitu ditanya, kan yang penting hatinya. Gak pernah ngaji nih orang, gak ngaji fikih. Allahu Akbar. Enak bener. Kalau di sini mendingan, sini mendingan Allahu Akbar. Di sini dong gitu dong. Udah kayak mainan ada ya. Sholat begini. Ada yang diputer. Yang sering saya lihat 3 kali. Sekarang ada yang 7 kali kayak tawaf. Ini saya bilang kalau jadi imam, makmum bisa marah. Allahu Akbar. Allah. Dari tahun ke tahun hijrah lagi, sholatnya kagak bener-bener. Tadi yang ketua masjid itu kan orang Madura. Itu sebenarnya orang kalau bangga sama harinya sendiri, sama tahun baru Islamnya bangga, berarti kita harus bangga sama rumahnya kita. Siapa rumah? Di mana rumah kita? Masjid. Maka kalau ibu merasa orang yang beriman, orang Islam yang baik, ayo pulang ke rumah. Di mana rumahnya? Masjid. Maka di masjid nggak ada sukuisme. Apa boleh tadi kiai yang dari Madura adzan pakai bahasa Madura? Allahu Akbar. Apa boleh? Tanya sama beliau. Boleh nggak? Boleh nggak begitu? Nanti begitu jadi imam tulah tahiyatul, ya rusak. Tanya sama beliau. Nggak boleh. Nanti yang adzan anak muda. Hayya shalah, hayya shalah. Ngebukin orang. Sembarangan. Makanya ngaji. Nanti yang imam orang Tegal, lebih berabe lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti aminnya gimana? Gak bisa, Bu. Maka orang Islam kalau ngaku Islamnya, ayo hijrah ini pulang ke rumahnya. Di mana rumahnya? Masjid. Balik ke masjid. Masjid gede-gede kalau subuh berlima. Ahmad, Hamid, Umet, Mahmud. Tukang azan, tukang imam, tukang gelar sepatu mah tutup pintu. Dia aja tiap hari. Pantas kalau subuh nggak ada suara adzan enak, tua-tua semua. Allahu Akbar. Allah, yang malas orang sholat juga. Coba masjid mana ada anak-anak muda di masjid, coba cari kalau subuh. Apalagi dia. Anaknya nggak sholat diinjak-injak, lu kagak sholat. Doain anaknya setengah mati. Kalau ada majelis kamu datang, kalau nggak datang gampar. Maknya nggak pernah ngaji. Bu, ingat Bu, tidak ada keberhasilan anak tanpa ibu. Ibu ngelihat Imam Syafi'i 9 tahun sudah hafal Quran. Kenapa? Emak bapaknya orang hebat.
Bapaknya silak mulu kalau malam mikirin batu. Itu kemarin 3 bulan 4 bulan yang lalu orang alhamdulillah pada melek semua tuh. Banyak janda-janda di rumah. Ini gara-gara ini nih saya pakai nih. Tuh. Jam 3 saya lihat orang kumpul di pinggir kali lagi gini nih. Saya lihat jam 4 pagi gini. Ada guru sambil ngajar nerangin bahasa Arab begini. Hada kitabun. Bagus, belajarnya bagus tuh. Kalau guru bahasa Arabnya orang Tegal lebih berabe lagi. Hada ya kitabun. Tanya sama Habib, boleh nggak begitu? Nggak ada di Arab begitu. Ngajar bahasa Inggris, this is your book kok. Wah, di Amerika digelepak orang. Betul. Jadi kalau kita merasa orang Islam, tahun baru Islam, ayo kalau ada yang ngomong paweh adalah haram, bikin kegiatan haram, bahkan saya diomongin Ustaz, jangan ngajak orang salah, ajak ke masjid doa, itu kelar katanya. Saya bilang doa di masjid gak ada salahnya. Ngadakan tabligh syiar, salahnya di mana kata saya? Apa salah begini? Ada yang ngomong bid'ah, goblok. Emang orang tabligh akbar begini ngapain sih? Maulid Nabi kan judulnya ngaji. Nuzulul Quran judulnya ngaji. Walimatul Hitan judulnya ngaji. Walimatul Arus judulnya juga ngaji. Gak ada kok yang gak bener. Makanya biarkan sajalah mereka. Maka saya senang kok. Kalau yang ngaji segini gak terlalu banyak, saya senang. Kenapa? Ini memang hamba-hamba Allah yang beneran mau ngaji kok. Ketimbang ribuan dengerin kagak ngobrolnya doang. Kan ngeselin begitu. Ada ustadz ceramah aja, ceramah sendiri, siapa yang kagak ngeselin? Ini sekarang orang zamannya udah zaman kebalik. Coba kita Pak, mohon maaf, kita sering ngomelin anak gak? Ini pada punya anak gak sih? Ada yang punya anak? Saya malah gak punya anak, punya bini anaknya. Bu, pernah ngomelin anak gak? Gara-gara apa? Minta duit. Coba, kita mikir dulu malam hari ini. Kita nyuruh anak nih, dipanggil, namanya Ahmad sini, dipanggil jam 7, menghadap jam 11 siang, marah gak kita? Bu, ibu punya suaminya ngomong, Neng tolong bikinin kopi, suaminya pesen jam 6:30, ibu nganterin jam 9, kira-kira marah gak suami? Marah apa enggak? Kenapa marah? Karena terlambat. Sekarang Allah panggil kita, Allahu Akbar 4:30, tar qad qamati sholah. Akhirnya apa? Subuh jam 8 dipanggil 4:30, ngadep Allah jam 8. Yang paling sedih Pak, mohon maaf, sekarang umat Islam mundur kalau hari Jumat. Kalau belum adzan nggak mau masuk masjid. Udah adzan baru masuk masjid, udah assalamualaikum, kaburnya duluan lagi. Udah datangnya belakangan, kaburnya duluan. Tapi bukan di sini. Sono di Tangerang, Pasar Kemis, terus jurusan Kalideres, dari Kalideres lurus tuh. Terus nanti Green Garden tuh ada belok kanan. Terus aja jalan baru tuh. Saya terus begitu putar balik tuh, turun, putar balik masuk kolong. Terus arah ke kantor DPP Golkar tuh. Kan ada jembatan layang tuh. Sebelum jembatan beloknya ke kanan, di situ tuh. Baru sadar. Mohon maaf. Lihat para pekerja sekarang, bosnya bikin aturan. Siapa yang masuk kerja di atas jam 7, saya pecat. 6:30 udah masuk. Siapa yang masuknya jam 7, 6:30, di atas jam 7, saya keluarkan Anda. Maka kemudian datang 6:30. Kenapa? Saking takutnya. Bayangkan kalau orang Islam takutnya sama Allah kayak begitu. Suruh subuh jam 4:30, jam 4 sudah bangun, ngadep sama Allah. Allah akan janji, saudara hadir, nggak ada orang yang kelaparan yang dekat sama Allah. Justru orang yang kelaparan adalah orang yang jauh dari Allah. Allah sudah janji, gak usah khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, mengedepankan perintah Allah, mengedepankan anjuran Allah, ajaran Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan kasih rezeki yang tak terduga-duga. Ya Bu,
Bu, Bu, ya, terakhir. Tahun baru Islam, ayo kita jadikan muhasabah. Kita jadikan hitung-hitungan. Kata sahabat Umar, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, dia orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang bangkrut, orang yang binasa, orang yang terkutuk. Tinggal kita mau pilih yang mana. Ayo kita hitung-hitung ya Bu. Berapa kali ninggalin sholat mumpung belum mati. Berapa kali kita mengerjakan maksiat, dosa bertumpuk-tumpuk. Yang membuat hidup ini sial adalah dosa. Bu, biar ibu berbuat dosa sebanyak apapun Allah akan ampuni. Yang penting ibu minta ampun. Yang penting dosa jangan dibawa mati. Sebab kalau dosa dibawa mati, tanggung jawabnya besar. Bapak-bapak, pernah lihat nggak petugas pemerintah ngecor jalan? Kalau baru narok masih basah, kita semprot pakai air yang kenceng, hilang nggak tuh? Hilang. Begitu baru ngecor, set gitu di rumah, set begitu baru ngecor, tiang penyangganya diambil, ambruk nggak? Itu dosa. Jadi kalau masih di dunia, sebanyak apapun dosa, kita baca istighfar mohon ampun sama Allah, bagaikan disemprot air begitu bersih. Tapi kalau dibawa mati, persis kayak orang ngecor yang sudah keras. Bu, ibu bikin rumah yang di tingkat dicor keras, bisa dirusakin nggak? Pernah nggak Satpol PP ngancurin rumah? Hancur nggak itu? Diapain? Pakai bulldozer, bisa hancur nggak? Bisa, tapi dihajar, dipantek, dihancurkan, disemprot pakai bahan kimia baru bisa hancur. Demikian juga dosa. Kalau dibawa mati bisa bersih, cuma dipantek, dihajar. Maka Allah sediakan neraka, bentuk kasih sayang Allah. Jadi kalau Allah menciptakan neraka, katanya Allah ini katanya nggak bener. Kalau memang menciptakan hambanya untuk dimasukkan neraka, kenapa kan harus ciptakan orang? Jangan diciptakan lagi aja, orang biar nggak kena masuk neraka. Justru Allah buat neraka sayang sama kita. Kenapa? Pengen hambanya semuanya masuk surga, cuma yang kotor harus dibersihin dulu. Udah bersih baru naik. Kira-kira seperti itu. Makanya di penghujung tahun ini dan di awal tahun yang baru ini kita introspeksi, sudah sejauh mana kita melakukan dosa kepada Allah dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, tubu taubatan nasuha, bertobatlah kalian semua dengan taubat yang sesungguhnya. Atau dalam ayat lain, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ila akhiril ayat. Istaghfiru, minta ampunlah kalian semua karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Hadirin yang kami muliakan, dan terakhir hadiah saya kepada hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, lihatlah ini ke depan saya tamsilkan, saya gambarkan. Bu, kelihatan ini? Apa ini? Duit, biar katarak juga kalau duit mah ngeliat. Mama mah gak usah ditanya, biar kata katarak lihat duit pasti ngeliat. Beda sama laki, kalau laki katarak gak ngeliat duit. Tapi kalau ngelihat cewek cakep ngelihat. Bu, ini duit berapa ini? 100, kelihatan dari sana ya. Ini berapa Bu? 2000 ya Ibu. Kalau ini saya kasih minyak wangi, ini saya kencingin kucing, lalu kemudian saya geletakin di panggung, lalu kemudian Ibu lewat, kira-kira Ibu ngambil ini apa ngambil ini? Hah? Tapi ini kena kencing kucing. Gak apa-apa. Mulai ngaco nih, gak bener nih. Nih bangun. Bobo, bangun. Tidur nih jangan orang. Saya ulang lagi. Bu, udah ini aja yang deket. Ini duit 100.000, ini 2.000. Yang 2.000 saya kasih minyak wangi dong baunya. Yang ini saya kena kencing kucing, berarti baunya gak enak dan kena najis. Kalau saya geletakin yang diambil yang mana? Sama aja gebleknya. Kirain pinteran dia. Yang diambil yang mana? Yang merah, kena kencing kucing gak apa-apa. Kenapa?
dicuci. Itu artinya orang Islam sadar bahwa orang yang beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah, menegakkan syariat Allah, biar kata orang ngencingin kita, memfitnah kita, mau membunuh kita, mau menghancurkan kita, tetap di hadapan Allah kita mahal. Gak usah khawatir ya Bu ya, mahal harganya. Ibu sama suami baik, mahal harganya. Ibu dekat sama Allah, mahal harganya. Makanya harus disyukurin semua ya Bu. Jangan pernah banding-bandingin suami. Yang suami juga sama, jangan pernah banding-bandingin istri, kasihan. Ini kita kadang-kadang lebih bangga dengan tahun barunya orang kafir ketimbang tahun barunya sendiri. Artinya kadang-kadang kita lebih bangga sama istri orang ketimbang istri sendiri. Jangan. Punya istri gendut dikatain, sial gua hidup. Kata temennya, kenapa? Dapat bandot gua. Bini 3 kali lipat bobot gua. Emang kenapa? Ban cepet gundul, dicelak mulu tuh bini. Ntar yang doyan ngorok dicela lagi. Lu mendingan begitu, gua lebih sial. Kenapa emang? Bini sabenari ngorok mulu. Udek gua kalau mau tidur. Coba kalau disyukurin, dapat istri doyan ngorok, dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Gak usah nyetel TV, hiburannya udah cukup istri saya. Nikmat kalau disyukurin mah. Alhamdulillah aja saya ngorok. Namanya orang seneng mah eneng aja. Biar kata ngorok juga tetap aja disanjung. Ya apa enggak? Oleh karena itu saudara hadirin yang berbahagia, di penghujung pembicaraan saya ini, di tahun baru ini, tahun baru Islam, kita harus bangga. Jangan sampai kemudian kita tidak merayakan, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang maslahat, dan mudah-mudahan kita nambah ningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hadirin yang kami muliakan, ini yang bisa dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, terutama kepada guru-guru kami, ya, kepada para habaib, para kiai, asatidzah, para hujat. Kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ila liqa ma'as salamah. Akhlu syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.